وصل إلى روح الإمام الكتب الحبر عبد القادر بن أحمد الفقيه الإمام الحافظ المسند بروفيسور دكتور عبد الله بن عبد القادر الفقيه الأستاذنا حبيب عبد السلام الإدروس وخصوصا إلى مربي روحينا شيخنا أستاذنا حبيب هادي بن علوي بن حسن أنكر ومن روح آباؤنا سلفنا شيوخنا ورجال صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ila angkol. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang penjagaan beliau pribadi, beliau penampilan, kebersihan daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, saya ingin kembali ke awal daripada pembahasan kitab ini. Jadi salah satu sebab atau asbabul nuzul atau asbabul wurudnya tertulisnya kitab ini yaitu ketika Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani membaca satu ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Di sini saya akan mengulangi, di beberapa majelis sudah saya ulangi ini. Nah, di sini saya juga ingin mengulangi lagi tentang kata-kata raditu lakum Islam dina. Ini perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal Allah mengatakan bahwa telah disempurnakan ini semua, agamanya Allah, nikmatnya Allah kepada siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan di akhir kalimat, akhir ayat ini Allah mengatakan wa raditu lakum Islam dina. Ini ternyata ada banyak makna yang terkandung, termasuk ada kabar gembira bagi kita. Kenapa saya katakan kita di sini? Karena insya Allah ini semua orang Islam, orang Islam. Dan di sini waraditu lakum Islami dina, hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak ada agama lain, tidak ada agama lain. Dan panjenengan jangan pernah sekali-kali mengatakan semua agama baik, tidak salah itu. Kalau Anda mengatakan semua agama baik, berarti ayat ini tidak benar. Allah hanya ridho kepada satu, yaitu Islam. Tidak ada yang lain. Ada orang-orang dengan sembrono berani mengatakan semua agama baik karena mengajarkan kebaikan, sebutkan kebaikan. Tidak ada yang mengumpuli kesempurnaan daripada agama Islam. Ini di penjelasan kemarin yang saya sudah dikatakan sudah sempurna ini agama Islam ini. Kenapa? Karena banyak aturan tatanan yang terhimpun di dalam syariat Islam yang tujuannya untuk maslahatnya manusia. Tadi dikatakan Islam, tapi terakhir untuk maslahatnya manusia, bukan orang Islam, tapi mutlak untuk menjadi penduduk surga harus punya tiket yang namanya Islam. Harus itu, karena tidak ada lainnya Islam di surga, tidak ada. Islam pasti wajib di situ dan mutlak harus Islam, harus Islam. Ya, ini semoga kita semuanya ya, keluarga kita semuanya oleh Allah ditakdir sampai lepas nyawa kita membawa iman, kita membawa Islam. Itu satu tiket itu. Nah, akan tetapi nanti prosesnya untuk menuju surga ini masing-masing. Ada yang langsung ke surga. Saya pinginnya seperti itu. Kulo pinginnya seperti itu aja dengan tak ngono guyu terus piye. Amin ngoten lho. Allah ditakdir langsung ngoten ke surga Allah taala. Wonten sing dadak mampir riyen iki. Ya alhamdulillah min dzalik rek mampir iki. Kulo sebutan purun iki nyuwun teko Allah taala kados mangkane wau Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jenengan gon ketika maos kalimat niku wau jenengan yakini atau jenengan gondeli Allah taala ingkang dawuh ud'uni astajib lakum. Teng mana iso priji kula.
Saestu ajri kula iki dadak mampir niku semoh aku. Saestu moh kula mampir. Kula pikir terus karena Allah Ta'ala mengatakan udhuni astajib lakum. Akhirnya ketika kita minta roti bulat, dan ini permintaan kita kepada Allah. Permintaan kita kepada Allah. Makanya Masyaallah itu sesekali tenggalem niku diwaca terjemahane, diwaos fadilah. Terus ketika maca bareng-bareng niku saestu nyuwun, mboten main-main. Nek jenengan serius, insyaallah diparingi kok. Tapi nek jenengan salah-salah ya, kula mboten ngomong mboten diparingi jawaban kula wallahu a'lam bishawab. Cuman sing serius ngoten. Saestu sing serius. Mboten perkawis gemen-gemen niku. Yen sewu nggih, kula mboten ngedeni-deni niki. Cuman kula ngilikne awak kula dhewe. Habib Badi natos dawuh perkawis neraka. Nah, neraka niku Habib Badi dawuhaken gambaraken niku jurang. Sakit bayang ini jurang mboten? Jangan bayang ini jurang nggih. Nah, jurang. Gitu. Nah, apa? Nah, jurang niku teng samping kanan kiri atau salah satunya itu wonten diwastani namanya tebing. Sakit bayangnya mboten? Lereng atau perengan itu gaenane mertonsol alit. Nah, tebing niki wau ternyata wonten kamar-kamar, rek teng neraka lho ngene iki. Rek teng neraka. Niku wonten kamar-kamar. Itu kamar penginapan iki. Kamar kagem nyiksa manusa. Lah teng kamar niku disifatne hawane niku lembab, pengap. Terus teng mriku wonten getih lan wonten nanah. Terus gak penak nek bahasane mbok kula niku arus niku bahasane. Yes, amis, ya, arus dan sak pitunggalan. Pokoknya betul sekeco. Sesekali dengan bayang nih lah, ngoten. Loh, perlu. Ibarat bayang nih ngoten niku, bayang nih kematian, bayang nih siksa kubur, bayang nih siksa neraka, bayang nih sorone teng mahsyar, bayang nih napa nggih? Angele teng sirat. Lho niku sesekali perlu dibayangne. Damel napa? Ibaratnya niki kendaraan itu damel rem. Nek kebanteran direm. Lah lek gak ono reme. Lho, nek keslong tok mboten napa-napa. Lah karepe wit. Karepe lah niki bahaya niki. Ayahab niki. Ayahab. Nggih. Sesekali niku kersane teng donya iki bahasa kula mboten bladrah. Sesekali nek pun mulai bladrah dalam artian wis gak patek eling kali pangeran, dalam artian boten nglampahi salat. Salate nggih salat, tapi sak karepe dhewe. Lah niki perkawis ngeten iki perlu dilurus nih. Boten perlu dilurus nih. Nah, nek kula nukil kalame Habib Taufik niku ngeten. Kalau kita sudah punya bahasane tiket, maka tiket ini jangan dikotori. Napa dikotori niku? Dirusui wonten noda-noda. Lah, sing dimaksud kotor noda niku napa? Nggih perkawis-perkawis ingkang nilene maksiat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang hasile dosa. Lan perkawis niku sampai naudzubillah min dzalik meninggal mboten ditobati. Lah niku lho perkawis. Nah, menungso iki gene salah, gene lali, gene sambat niku menungso. Jadi nek kula jenengan nglampahi setunggal perkawis niki salah, maksiat dan balik dalam artian segera melakukan yang namanya taubatan nasuha. Nah, ini penting. Taubatan nasuha nek hubunganipun kalian Allah Subhanahu wa taala nyun sewu relatif gampil. Ini gampil kan ngeten nggih. Wonten sing ngeten kecil, sipil napa niki? Sipil niku PNS iki. Ada sipil. Nggih. Kecil. Teramat mudah. Sewu, kula jenengan ngeten iki nggih, mangke rampung lek 8:30 lho nggih, tapi nek iki dereng rampung iki. 8:30 rampung, kundur dateng dalem piyambak, kula jenengan boten gadhahi dosa kali Allah Taala.
Itu jaminan itu. Tapi nyampe teng dalam, kadang-kadang dereng dugi dalam niku wis nglumpukno dosane. Nah niki perkawisan niku tuh mriki, ngoten lho. Nyicil dosa. Wah, ya nyicil dosa. Ya dia biasa ganti ngaksur gene rokok lho niki tak wis balik bahaya nih. Nah, perkawis niku wau. Lah taubatan nasuha suganti kula anu urutaken. Taubatan nasuha kalian Allah taala niku relatif gampil. Wonten 3 perkawis. Ingkang pertama berhenti dari kemaksiatan, mandek saking perkara maksiat niku wae. Boten nglampahi malih wis berhenti. Ingkang kaping kalih getun menyesal karena telah melakukan kemaksiatan, kesalahan niku wae. Ingkang nomor 3 janji teng sinten? Nggih teng awake dhewe. Janji datang Allah Subhanahu wa taala. Janji datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten badhe nglampahi maksiat niku wali. Lan wonten tambahan gini kok sering-sering maos istighfar utawi sering-sering nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. 3 perkawis niki tok. Diwastani taubatan nasuha. Niki saged dilampahi hitungannya detik. Boten perlu proses sing dangu boten. Hitungan detik niki bisa dilakukan. Makanya nyuwun sewu, ketika kula panjenengan manggihi tiang ingkang nglampahi setunggal kesalahan dhateng Allah Subhanahu wa taala, empun dinyek, empun di sepelekne, empun dihina, dilok-lokne saestu. Balik sewu wonten tiang nyepelekne tiang lintu niki wau ketika melakukan kemaksiatan. Kowe iki ahli neraka, aku ahli surga bolak-balik di masjid. Sopo ngomong? Ketika itu nyun sewu dia mendaftar untuk masuk sekolah madhabnya iblis. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik, bukan sombong. Merasa dirinya lebih sombong, nanti nggak ada prosesnya nih. Merasa dirinya lebih baik dan dia merendahkan. Nah, ketika kita kan tidak tahu siapa yang melakukan taubatan nasuha. Kalau kita tetap menganggap diri kita lebih baik karena banyak melakukan ibadah dan menganggap rendah orang yang bermaksiat, akan tetapi kula panjenengan boten semerap teng manahe tiyang niku wau. Lah lek tiyang niku pas disepelekne terus kula tobat kanthi taubatan nasuha. Nah, bahayanya teng mriku. Lah napa kanthi taubatan nasuha? Sekejap sekedik sak napa bahasane Jawa niki? Sak dermo masuk boten iki. Sak dermo boten masuk. Sekedap sak nyuk. Jadi bahasanya bingung. Sekejap niku bahasa Jawa ini. Kalau kita tangan basa kromo dari lo pinter boten. Boten kromo boten. Sekedap mau tiang niku wau ketika melakukan taubatan nasuha, dia mendapatkan 2 perkara dari Allah. Nopo? Ingkang pertama, tiang ingkang lampahi taubatan nasuha kanthi saestu. Saestu niku saking manah boten main-main boten guyonan. Ingkang pertama, dosa ingkang dilampahi niku asal ngapura kata Allah Taala. Terus bahasane boten nol, dosanya dihapus. Akan tetapi jumlah yang kedua, jumlah dari dosa yang dilakukan, misalnya piyambake nglampahi dosane katai 1000. Nah, dosa sing 1000 pertama wau dihapus. Akan tetapi angka 1000 ini oleh Allah tidak dihapus, diganti dengan amal hasanah. Terus pun boten gadahi dosa, tapi kali Allah ditambahi amal hasanah. Keunggulan dengan orang yang merendahkan bisa jadi lebih tinggi. Kenapa? Dia mendapatkan hibah, mendapatkan bonus dari Allah, hadiah dari Allah, sejumlah dosa yang dilakukan diganti dengan amal hasanat. Lah orang yang merasa lebih baik, apa tentu ibadahnya diterima oleh Allah? Niku lho sing kedah dipahami. Paham nang mboten? Paham. Kayaknya enggak boleh wis. Wis paham. Nggih, taubatan nasuha. Lah, niki hablum minallah. Hubungan dengan Allah relatif kecil, relatif gampang. Akan tetapi yang terberat adalah hablum minanas. Ada tambahan. Nek mau 3 niki sekawan. Hablum minanas lho nggih. Sesama manusia. Yang tadi tetap dilakukan,
ketika taubatan nasuha melakukan kesalahan kepada manusia, taubatnya dengan cara taubatan nasuha berhenti dari kemaksiatan, menyesal karena telah melakukan kemaksiatan, ketiga berjanji kepada dirinya, kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Yang keempat, nyuwun halal, nyuwun ikhlas, nyuwun ridho utawi balik nih hak ingkang dipundhut kanthi dolim dilampahi ini sih rada abot ini biasanya nopo soalnya gengsi ini kadang sih melok-melok cah gini terus pura cah kono yo gengsi sorry ya nah ini hati-hati ini sih rada abot ini. Makanya wonten momen halal bihalal saja ini nek jauh sepuro gak kudu ngenteni badan. Ketika melakukan kesalahan segera tobat. Ya lo ngapura. Ngapunten Mas Haji, wau kula ngrasani jenengan. Kayak tangan ngrasani nopo nggih yo kudu jawab. Ojo ada deh. Ada deh. Repot iki. Nggih, hati. Lah, ini ki noda niki. Ingkang salajengipun kita harus tahu perkawis nopo mawon ingkang masuk kategori kemaksiatan kepada Allah yang bernilai dosa. Harus tahu dulu. Dan menawi boten tahu, boten ngertos perkawis ini juga tambah bahaya. Rumangsa bener. Contoh dianggap atau merasa bahwa membicarakan keburukan orang lain itu bukan suatu kemaksiatan. Itu bahaya. Sadari salah satu dari sekian banyak aktivitas itu bernilai kemaksiatan. Nopo nggih dipadosi. Makanya perlu nek kula panjenengan sedaya belajar. Allah Ta'ala dawuh melalui lisan mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib wong muslim niku nuntut ilmu, golek ilmu. Wajib. Nah ini bukan beban. Wajibnya ini bagi saya mengartikan kata faridoh itu merupakan bisa jadi bentuk kasih sayangnya Allah karena kita bisa aman, karena kita bisa selamat, karena kita bisa maslahat. Maslahat itu maknanya sejahtera. Kata teng mriki makna kula ndamel kata maslahat. Lah kok saged yang sewu kados kula critani, kula sing mangan batang niku lho. Paham kasih ibu toh? Lah gak ngerti berarti kula mboten perlu belajar, mboten ngertos batang iki dipangan terus padahal makan bangkai itu hukumnya haram. Makan bangkai itu hukumnya haram. Kok bisa haram? Karena bangkai itu najis. Niki penjelasannya ngoten. Nah, bangkai sing angsal didahar yang boleh dimakan namun kali iwak kali walang laron ojo boleh nih tawon jangan dimasukkan. Enak dipotong tawon. Enak loh. Sip malah. Biar wonten sing saged beleh tawon jenengan mbaku lho. Lah mboten dibelah berarti akhirnya masuk bangkai. Karena tawon bukan bangsa dalam. Nah kalau entung jati, apa bahasanya? Kecot. Angsal tidak halal tapi dengan satu catatan harus disembelih. Sami kali petek nih lho. Petek nek mboten dibeleh nggih dibangkai. Akhirnya najis haram dimakan. Contohnya petek dikeplek tek. Ini enak, gampang, cepet. Hati loh hati-hati, cekik barang ini. Celik, dicekik jalur tolong, paham ya? Nah, perkawis ngoten itu kedah paham, kedah ngerti. Nek niku salah. Ketika salah dilampahi, nilainya pelanggaran. Pelanggaran itu ada yang namanya dosa. Kalau tidak ditobati sampai meninggal dunia, alhamdulillah.
Jadi, maka akan diminta pertanggungjawaban atau diminta membersihkan kesalahan itu dengan cara nek boten ditobati lho sampai ninggal lho. Nggih nika nggih ten neraka mampir sik ngoten lho. Nek wong Islam niku insyaallah mesti mlebu surga. Mesti niku, tapi prosesnya lah niku. Makanya pados niku ingkang istimewa, sing enak, aja sing gak penak. Ya termasuk golek tunutan niku. Nuntut kula nggih rugi. Wong duwene ceri mogok bisa repot jenengan melok nyuruh. Nuntut Haji Rahmat, nggih to, ana asine. Nggih terus pake manit lho. Kok sampai dereng dari siap. Lek kula ceri sumuk barang terus mogok melok nyuruh. Penting nyaman tuh. Buatan itu ada logika. Jadi kita seandainya mau berjalanan menuju akhirat itu cari yang istimewa ngoten iki lho. Yang benar dan baik. Yang benar dan baik. Ojo asal, ndak boleh. Dalam artian ndak boleh itu untuk keselamatan kita. Ngoten iki kula maksud. Jadi Islam itu mutlak harus dimiliki bagi warga surga. Warga surga harus Islam. Selain itu enggak. Akan tetapi prosesnya masing-masing. Nah, ini ayo belajar pripun mencari pengetahuan apa yang salah, apa kesalahan. Perkara-perkara yang nilainya maksiat nopo mawon kedang ngertos niku. Sampai nyun saya kula tanglet nggih, kula tanglet. Saya sing ngerti aja jawab, tunyu. Nah, ini arah-arasen utawi males. Nah, niku masuk kategori maksiat nomor. Subuh ngeten iki, nggih to. Bedhiding, nggih to. Toya niku kaya es. Nggih to. Terus pupuk sik rada awan. Mangkal. Nah, niki masuk kategori males utawi aras-arasen. Engko ae salate engko ae. Kan sik enek wektu. Mager. Apa? Mager. Malas gerak. Banyak. Ayo pripun? Males aras-arasen mager barang. Lah nek salat yo kudu mager. Salat tuh umek kae batal. Bosan kedamel basa niku, bosan saged niku. Boten bisa dikiaskan umum. Kalau males aras-arasen pun umum. Umum dalam artian kalau mager nggak bisa, karena ada satu keadaan yang memang harus mager, sholat kan mager. Begitu. Nah, kalau obah meneng. Nah, aras-arasen males niki menggahi jenengan niki perkawis nilainya pelanggaran apa boten Allah Subhanahu wa taala. Napa pelanggaran? Menunda sholat. Kan masih ada waktu sholat. Loh, tepat. Gini, saya luruskan dulu pemahamannya. Dikatakan tidak tepat waktu, jangan menganggap Allahu Akbar, rampung langsung sholat. Itu yang dinamakan awal waktu. Nah, tepat waktu niku misal subuh 4:30, isyraq, matahari terbit. Niku batas akhirnya subuh, taruhlah jam 6. Kayak saat ini antara jam 6 kirang seperempat kami. Jadi jam 6 kirang seperempat niku pun udah isyraq. Menawi jenengan salate jam 6 luwih 17 niku pun di luar waktu. Ngoten lho. Bukan pada waktunya, karena waktu subuh 4:30 sampai terakhir yaitu 6 kurang seperempat. Nah, kalau di luar itu berarti sholat di luar waktu. Ngoten lho, paham nggih? Ya, niki wau kademen 4:30 subuh ae sik rada awan-awan titik. Sing kalau maksud awan iki nggih mboten medal di waktu subuh. Lah, males aras-arasen ngeten iki nuruti panjenengan satu pelanggaran napa mboten dengan Allah Subhanahu wa taala. Napa apa pelanggaran? Wong kasih sholat kok temu dalem subuh. Halo? Karena malesnya itu tadi. Males dawuh Sayyidina Syekh Bakar bin Said.
saelek-eleke menungso nggih niku menungso sing muja nafsu kula damel bahasen mbok kula ibu kula. Nuruti nafsu. Dadi nafsu niku dituruti ya karepe. Kademen kusik, selimutan sik, kuai dan lain sebagainya. Nah, menunda niku bahaya. Kalau menunda itu bahaya. Lha sing ana umur, enggak. La ilaha illallah. Mocrot. Ya, bahaya. Jadi males itu ketika dituruti maka merupakan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Hati lho nggih. Hati. Jadi ketosi, terus mulai saat ini nek menawi badhe nunda, waduh. Pelanggaran iki. Langsung mereka. Kartu kuning ini. Ya kartu kuning itu berupa dosa yang wow. Nek kartu merah nunda diangkat wis roe tak lore gitu. Metu ke lapangan, metu ke alam dunia. Kartu merah niku saya Allah taala niku menunda niku bahaya. Ya, paham nggih? Terus dipadosi. Napa perkawis ingkang nilainya pelanggaran. Termasuk niki sing kula elikne niki bolak-balik niki. Yang putri niku. Lu untuk neh. Soalnya sering melakukan pelanggaran itu laki-laki dan perempuan semuanya. Saya ingatkan, ya, Anda perempuan di dalam pandangan agama Islam manusia yang istimewa. Makanya tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Nah, kalau sudah menjadi istri, wah ini. Kalau masih anak, kepada orang tua. Siapapun yang posisinya anak, kepada orang tua harus ini taat patuh. Ketika menjadi seorang istri, taat patuhnya kepada suami. Suami sing kudu pengertian. Yo ganjaran, tapi nek peyok bojomu piye mbok kongkang itu. Ya sing tahu diri lah istilahnya. Saling pengertian di situ di dalam rumah tangga. Akan tetapi seorang istri geraknya ketika melaksanakan apa yang diminta daripada suami, geraknya bernilai ibadah dan bantahannya bernilai maksiat. Nah, ini tadi pelanggaran. Saya ingatkan, karena pelanggaran seperti itu. Begitu juga posisinya anak. Ketika diminta oleh orang tua, lakukan sami'na wa ata'na sudah. Saya dengar, saya laksanakan. Ketika Anda melakukan yang posisi sebagai anak, maka pelaksanaan dari permintaan orang tua merupakan ibadah bagi panjenengan, bagi kita sebagai seorang anak. Begitu juga sebaliknya, ketika Anda membantah dan bahkan membuat sakit dari hati orang tua atau membuat sakit dari suami, sakit hati yang dimaksudkan ini tadi, maka itu merupakan satu pelanggaran. Makanya kalau ngilik ini tiang kagum ini sing posisi ini suami ini Mas Dimas yang kali rapi kasih badin nopo mau sing balik ngomong balik. Nah, sampaikan kepada Allah, sering-sering sampaikan yang sebagai seorang orang tua, yang sebagai suami, ya Allah, saya maafkan semua kesalahan anak-anak saya. Sebut satu persatu. Kalau suami kepada istri, ya Allah, saya maafkan kesalahan istri saya. Kalau satu ya sebut satu, kalau dua ya dua. Ya, ini kan jatahnya sekawan. Lalu kamu si jidok, sing telu sama sing tanggung jawab. Kan disebutkan. Ya. Ini serius tapi bercanda. Maksudnya ini kan berkat tegang. Tapi serius. Ini dulu yang saya sampaikan. Kalau satu ya sebut istrinya satu, kalau dua. Dan saya ridho. Yang pertama minta maaf, memaafkan, bukan minta maaf, memaafkan dari kesalahan anak-anak. Yang kedua maafkan kesalahan daripada istri-istri. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan keridhoan kepada Allah. Ya Allah, saya ridho kepada anak-anak saya, zahir batin. Dan saya ridho kepada istri saya, zahir batin. Itu perlu. Jadi insya Allah ya, kalau putra utawi istri tidak sesuai dengan
yang kita harapkan, maka dia akan kembali kepada bahasa kulo habitatnya. Habitat yang saya maksud ini kodratnya sebagai seorang istri itu dia akan paham, akan ngerti. Anak kita, mohon maaf, anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kita orang tua punya andil. Andil menjadi anak kita tidak akan taat patuh kepada kita. Istri kita tidak taat patuh sama kita, suami punya andil di situ. Kenapa? Mungkin jarang mintakan sama Allah. Mungkin tidak memaafkan kesalahannya kepada, mintakan maaf kepada Allah, memberikan maaf kepada istri, kepada anak, itu satu perlu. Apalagi keridhoan. Karena apa? Di dalam rumah, di dalam keluarga ini tadi ya, ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua, terutama ibu. Kemudian ridhonya Allah kepada seorang istri ini tergantung kepada ridhonya suami. Ketika Allah ridho, maka dia akan menjadi baik. Anak kita, istri kita akan menjadi baik. Jangan terus, oh kui sing salah, kamu harus seperti itu. Tapi ininya tidak pernah dilihat, merasa, nah itu tadi bahaya di sini. Nah, jadi ini kan sama-sama. Saya tidak memojokkan satu pihak, tidak memenangkan satu pihak. Jadi sama-sama punya andil di sini. Jadi ketika anak kita tidak sesuai, orang tua punya andil ketidaksesuaian anak. Begitu juga kepada istri. Istri tidak sesuai dengan harapan suami, berarti suaminya punya andil ketidaksesuaian daripada istri. Nah, ini yang perlu dipahami. Yang perlu terakhir perlu saya garis bawahi, kewajiban suami adalah mendidik istri, kewajiban orang tua adalah mendidik putra putri anak. Nah, itu perlu dipahami di sini. Nah, ini saya ingin mengulang perkara itu dengan tujuan agar kita ini syukur bahwa Allah pilih kita sampai detik ini, dan harapan saya kepada Allah sampai kita lepas dan dilepas nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap membawa Islam dan iman. Kurang 5 menit tak selesai ini. Masuk gak bahas lebih bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin melanjutkan dari pembahasan kita tadi tentang apa? Penjagaan Nabi Muhammad SAW tentang badannya dia. Di sini dikatakan bahwa azas atau kenapa ya azas itu? Atau pasal boten ya asas. Dasar daripada Islam itu salah satunya ada pada an-nadhafah. Itu kebersihan. Makanya ada ucapan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Maka kita yang ngaku muslim harusnya betul-betul menjaga kebersihan baik dari pribadi kita, diri kita, badan kita, jasmani kita, atau lingkungan kita. Bahkan diriwayatkan Rasul Muhammad SAW nanti di belakang tentang kebersihan rumah tangga Nabi Muhammad SAW, beliau itu kadang nyapu sendiri. Beliau nata sendal, beliau jahit, beliau merapikan rumahnya Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dengan tangan yang mulia. Dan di sini dikatakan walan yadkhulul jannah illa kal nadif. Tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bersih. Termasuk tadi yang saya katakan, kalau masih ada noda, tidak akan masuk. Noda apa? Ya dosa itu tadi. Tidak akan masuk ke surganya Allah kalau masih ada dosa, makanya dibersihkan. Dan perlu kita pahami, kita ngerti, Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa ketika seorang muslim tertusuk duri, kena ri bahasanya ini, tertusuk duri, itu bisa jadi menjadi kafaroh, menjadi penebus daripada dosa kita. Sakit yang dialami orang muslim itu bisa menjadi penebus dosa. Kegalauan, kesumpekan yang terjadi pada muslim, seorang muslim bisa menjadi penebus dosa. Makanya ingin saya udah sakit, kadang-kadang yang ini kalau sakit, tuh ini jantungannya sakit, kalau sakit gitu. Ini piantun ini biasanya buat kapan ngerti kan? Kadang kan di order yang sakit itu pengen dan waras, padahal sakit yang dialami bisa menjadi penggugur atau penebus
Tembus dosa. Nggih kula mboten ngajari jenengan njaluk lara nggih mboten. Tapi ketika Anda mengalami satu itu tadi sakit, napa mawon gerahe. Kados kalau wingi kula niku lara sak wulan iki kula kakean dosa koyo ngene. Kakean dosa kula. Jadi Allah Taala niku sik tresno kali kula. Daripada nebus di kono, wabot niki nebus ini mriki. Nah, dengan kata lain tetap taubatan nasuha jangan ditinggalkan. Itu salah satu cuma saja. Nabi Muhammad ingatkan. Jadi sakitnya kita sebagai seorang muslim itu bukan sakit yang bala yang diberikan oleh Allah, bukan. Bisa jadi itu sebagai penggugur dosa kita gitu. Pahami dulu itu, sehingga ketika kita mengalami satu sakit itu ada yang namanya Samson, sabar. Sabar. Kata Habib Ja'far bin Saikhon ini kalau boleh ceritanya, wonten tumor teng mriki. Tumor. Niku nantos diseneni kali tiyang. Setunggalipun piyantun putri Syarifah niku. Kan wonten tiang-tiang teng Habib Ja'far, "Bib doakan saya sakit ini." Tiang niku saking wingking nyeleduk ngoten. "Bib, antum sendiri sakit kok. Awakmu dhewe lara kok ndongakne wong lara kan ngoten." Nah, terus Habib Ja'far paling dawuh. Ini toh Pak sing kok maksud. Dilepas niki. Boroke niki dicepot ngeten iki bolong. Mau tak pindah antum. Mau, ini tak pindah ke mukamu mau. Karena Habib Ja'far itu bukan manusia seperti kita. Beliau menganggap ini adalah pemberian Allah dan beliau bersyukur alhamdulillah. Dari pulang kan jenengan nek loro. Aduh, piye iki gak salah sama kaya loro iki. Belajar. Kita belajar. Belajar apa? Sabar. Kita belajar apa? Syukur, belajar ikhlas. Lan sampai tunggalane niku amal-amal ibadah itu termasuk bagian dari akhlak karimah. Kanjeng Nabi sabar, ki sabar kula jenengan. Kanjeng Nabi syukur, ki syukur. Terakhir kula tutup terakhir niku. Kali perkawis napa kula badhe ngelikaken. Amargi kathah teng Jawi niku selalu, bukan selalu ya, ada sebagian manusia yang mengukur dari sifat Rahman Rahimnya Allah dari sisi materi. Wonten setunggal tiyang niku teng medsos niku direkam ngomong teng ustad. Nah, padahal ustad itu tukang ceramah malah diceramahi. Berarti ini ustad kuadrat. Ini ustad ini siji, ustad, ini ustad. Dia mengatakan seperti ini. Lah Ustaz bagaimana? Kalau saya ini loh, uang mencari saya. Nah, Ustaz kan mencari uang. Nah, coba perhatikan tuh sebelah garasi yang kanan ada Pajero, ada Fortuner, ada ini, ada Mercy, ada ini, dan ini. Nah, seandainya sifat Rahman Rahimnya diukur dari materi, ya sing miskin ini ngaplo yang pertama. Yang kedua, junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW orientasi bukan kepada materi. Beliau pernah ditawari oleh Allah. Nopo penawarannya Allah Ta'ala tengah Kanjeng Nabi? Pasir sing wonten lepen bahasane. Bah ini kan lepen. Wonten teng lepen teng Jazirah Arab niku badhe didadosne emas diparingi Kanjeng Nabi. Jenengan nek asal tawaran wonten pripun? Nggih Gusti. Nggih. Tapi Kanjeng Nabi ngapunten niki panutan kula panjenengan. Tuntunan kula panjenengan. Nolak secara halus dan itu dibuktikan di dalam kehidupan keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Menawi beliau dahar pedal siang, mangke dalu nopo sing didahar niku boten semerap. Dalam artian boten semerap itu udah ada saat ini. Nek kula kali jenengan kan boten. Beras 30 hari ke depan ada. Gitu, minimal 30 kilo. Ada di rumah itu, stok tersedia. Gula, kopi, garam. Bahkan beliau sebelum meninggal,
itu berapa waktu, berapa lama, hari dapur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ngebul. Yang sering beliau makan adalah kurma dan air putih. Yang sering beliau makan, bukan makanan-makanan yang seperti itu. Itu loh junjungan kita, patokan kita. Kenapa kok beliau seperti itu? Beliau lebih mengedepankan kehidupan akhirat. Padahal notabene-nya beliau jaminan masuk surga. Surganya bukan sembarang surga, kelas paling tinggi, kenikmatannya yang paling tinggi, tidak ada yang mumpuni. Ya kula DP mawon, dalam artian DP ngarep welase Allah Taala nang kula mugi-mugi kula lan tiyang-tiyang sempurna kula dongakne mangke kali Kanjeng Nabi sareng mlebet surgane nggih. Hisab tempate nang Kanjeng Nabi insyaallah. Allahumma amin. Ya masjid minna fataqi sitra anna wa afina wa qanna wa kullana haitsu kunna ya rabbi ya alimal hal ilaika wajhatul amal fardun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal ya rabbi ya rabbal arbab abduk faqirun alal bab atawaqat batal asbab mustadrikan badamama ya wasi'al judi juda al khairu khairu wa inda wa qalati rama abdu fatik bi rahmatik fil hal ya mujidal khalqi durra wa musi'al kulli birra as'aluka asbala sidra ala qabail wal ahsal ya man yara sira qalbi hasbi tilauka hasbi farhu bi afwika dhanbi waslih usudi wal amal rabbi alaika imadi kama ilaika sinadi fitan wa aqsa muradi ridha'uka daimul hal ya rabbi inni as'aluka al-'afwa anni wa lam yakhif bika dhanni ya malikal mulki ya wal ashku ilaika wa abki min sumidul wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syahwatil kil wal qal wa hubbi dunya zamimah min kulli khairin akimah fiha balaya muqimah wa hasbuha afat washqal ya wayhan nafsil qawiyah ani sabili samiyah adhadu rawis alayya wa qasduha jah wal mal ya rabbi qad qalabatni wa bil amani sabatni wa fil hududi kabatni wa qayadani bil akbal qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali uqdati qalbi wandur ilal ghamiyan jal ya rabbi ya khaira kafi ulul alaina awafi falan syasha makhafi alaika tafsil wajma ya rabbi abdu bibabi yaksha ali ma'azabi wa yataji li sawabik wa khairu rahmatik haddal wa qad ataka bi usri wa bin kisari wa faqri fasim bi yusrika usri bi mahdi judil wal ifdal wa nun alaihi bi taubah nafsilhu min kulli hauba wa'simhu min syari auba likulli ma anhu qad hal fa anta maulal mawali al munfarid bil kamali
وبالعلا والتعالي علو تأندر بالأمثال جدك وفضلك وبرك يرجى وبرشك وقهرك يرجى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنان مصيري واهدم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تكسرا نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحد وآله وصحبه عدد طرش السوق والحمد لله بالبدء والتناهي. Oke, tanpa lupa bahasa besar di berhadat sampai pelanggan dilancar. Mungkin nopo ingkang kita lakukan estu dikandung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita sudah diparingi kepahaman yang sangat narasipun tentang kemuliaan Allah kalian kekasihipun Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Monggo sadaya menyebut masih kita tutup, kita akhirkan di doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka penyelawan saya Allah kata kelepatan dan aku mengganggu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin faris alal muslimin.